Oke, selamat datang di course Mastering Content Android di Remote Working Indonesia. Oke, bersama saya dengan Basri Umar, seorang mobile developer di Icon Flash, kemudian seorang freelance dan eksekutif AEJ. Jadi teman-teman, eksekutif AEJ itu AEJ itu komunitas yang ada di Jakarta, komunitas Android, yaitu kepanjangannya Android Enthusiast Jakarta. Nah, saya juga sebagai founder dari komunitas tersebut. Saya memiliki sertifikat di Android, yaitu beberapa course yang dibuat oleh Decoding, yaitu ada Made, KDE, dan Flutter Decoding. Nah, Made itu kepanjangannya menjadi Android Developer Expert, sedangkan KDE Kotlin Android Developer Expert. Dan tentunya saya memiliki skill di Java, di Kotlin, dan Flutter untuk mobile app. Nah, latar belakang dari pendidikan saya baru menyelesaikan program Magister Komputer di Universitas Esa Unggul di Jakarta. Oke, nah langsung aja kita ke materi ya. Jadi apa itu Android? Nah, karena kita belajar tentang mastering content Android, jadi kita perlu tahu Android itu apa, yaitu Android sebagai sistem operasi yang berbasis kernel Linux yang dibuat oleh si Andy Rubin dan teman-temannya di tahun 2013. Nah, Android ini bisa dia di smartphone, smart TV, dan di smartwatch. Nah, di beberapa versi Android itu sudah sampai versi yang 11 ya sekarang ya. Kemudian, nah, jadi belajar menjadi developer Android itu benefitnya sangat banyak dan sekarang sangat menguntungkan karena dari data yang didapat itu sekitar setiap hari itu lebih dari 1 juta orang memiliki aktif Android device-nya di dunia. Kemudian sekitar 1 million download per bulan di Google Play dan itu berkembang. Nah, ini menjadi kesempatan buat kita untuk menjadi seorang Android developer. Nah, dari data Refactory ada 500.000 lulusan teknik informatika, tetapi di setiap tahun itu ada 7.000 kuota pekerjaan dan itu belum terpenuhi. Nah, ini pekerjaan meliputi tentang teknologi ya. Kemudian di Indonesia sendiri memiliki ranking ke-8 aktif internet user dan memiliki 100 juta smartphone user. Jadi di Indonesia sendiri kadang setiap orang itu memiliki 1 sampai 3 handphone ya. Dan itu handphone smartphone. Dan kita bisa lihat di abang-abang ojek mereka bahkan memiliki 1 sampai 3 handphone ya. Jadi peluang menjadi developer Android itu sangat besar di Indonesia. Nah, jadi untuk Android itu sebenarnya dia memiliki life cycle activity. Yang pertama, ketika activity itu launch, dia akan memulai dengan life cycle on create. Kemudian dilanjutkan oleh on start dan on resume. Nah, di on resume ini nanti activity running. Nah, kemudian ketika dia berpindah katakanlah ketika kita membuka Facebook dan kita pindah ke halaman pesan, maka halaman home pertama kali Facebook itu menjadi life cycle on pause. Kemudian ketika kita keluar dari aplikasi itu, maksudnya bukan keluar exit ya, tapi kita menekan tombol home di tengah-tengah handphone. Nah, itu akan pack itu atau activity itu berada pada life cycle on stop. Nah, kemudian ketika kita hapus dari recent si aplikasi ini, maka kita akan bertemu dengan life cycle on destroy dan activity atau aplikasi itu shutdown atau udah nggak dibuka lagi. Nah, itu
penjelasan tentang lifecycle activity. Kemudian tentang Kotlin. Nah, Kotlin ini sebuah bahasa pemrograman yang berjalan di JVM atau Java Virtual Machine, atau yang dalam bahasa Indonesia itu mesin virtual Java. Kemudian Kotlin sendiri sudah multi-platform, di mana dia bisa membuat aplikasi yang berjalan di back-end ataupun di front-end. Ya, back-end bisa kita pakai Spring Boot dengan menggunakan bahasa Kotlin. Kemudian kalau untuk front-end, untuk web bisa kita pakai Kotlin JS, ataupun di mobile kita bisa pakai Kotlin sendiri ya. Nah, untuk di iOS ataupun Android itu sebenarnya bisa ya. Kita bisa menggunakan Kotlin untuk mendevelop aplikasi iOS, akan tapi IDE-nya itu yaitu Swift, dan kita harus memiliki MacBook tentunya. Kemudian kenapa kita harus menggunakan Kotlin? Kenapa Kotlin ya? Jadi perbandingan antara Kotlin dan Java untuk develop aplikasi Android. Yang pertama, Kotlin itu dapat mereduce kode sebanyak 50%. Kemudian anti null point exception. Jadi kalau teman-teman backgroundnya Java programmer, jadi sering ketemu dengan yang namanya null point exception. Kemudian gampang dipelajari. Nah, untuk mendevelop aplikasi Android kita bisa menggunakan dua IDE, Intellect dan Android Studio. Dan nanti kita akan pakai Android Studio di course kali ini ya, karena lebih mudah. Oke, nah untuk instalasi aplikasi Android Studio, jadi teman-teman bisa cari aja di Google, cari aja instalasi Android Studio. Nah, nanti bisa pilih di developerandroid.com. Di sini ada videonya. Nah, ini ada videonya. Kalau OS Windows, nah bisa tonton videonya. OS Mac ataupun Linux, di sini udah ada. Oke, untuk video kali ini kita sampai di sini dan kita akan lanjutkan di video berikutnya. Oke, terima kasih.